Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhillu wala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mendapatkan ilmu ya Bun ya. Insya Allah hari ini kita akan kembali mendapatkan ilmu dari Ustadz Andri mengenai apa Bun? Apa? Masya Allah, mengobati luka hati dengan Masya Allah. Iya, alhamdulillah berarti bunda-bunda sudah siap dari rumah ya, sampai temanya pun hafal Bun ya. Baiklah, salawat serta salam tercurah dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, pembawa risalah. Semoga kelak kita yang hadir ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Baiklah bunda-bunda, marilah kita awali kajian hari ini agar apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Mangga bunda-bunda, mari kita siapkan hari ini untuk mendapatkan ilmu, disiapkan catatannya, karena sejatinya catatan itu adalah untuk mengikat ilmu ya Bun ya. Ilmu yang kita dapatkan itu diikat dengan catatan, apabila kita lupa kita baca kembali. Kemudian yang membawa HP di silent saja Bun ya, agar tidak mengganggu kajian kita hari ini. Mangga kepada Ustadz Andri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, juga diliputi keberkahan insyaallah. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, obrolan ringan kita kali ini kita akan mencoba berbicara tentang persoalan yang cukup sederhana, yaitu persoalan tentang zikir. Bagaimana zikir ini bisa mengobati luka-luka hati kita dan luka-luka batin kita. Apakah yang hadir di sini semuanya orang-orang yang sehat?
Alhamdulillah. Pangna sumping ge sehat Ustad. Gitu nya mohon. Upami badan mas sarehat insyaallah. Apakah yang hadir di sini ada yang pernah merasakan sakit hati? Pernah, mohon. Apakah sakit itu masih dirasakan sampai sekarang? Masih, ya. Ada yang masih, ada yang tidak, ya. Jadi badan masa rehat mung hate mah garering buaya. Ini yang ingin kita coba gali, kita coba bincangkan, bicarakan pada kesempatan kali ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, luka itu ada beberapa kategori. Di antaranya luka itu ada luka yang terlihat, kemudian ada luka yang luka itu tidak terlihat. Ibu kacuga ku beling dina sampean, tapakna teh katinggal di gudawang, getihan, lami-lami aya nanahan, bahkan nu teu cager mah teh beuki membusuk terus. Hese cagerna teh komo ditambih ku diabetes mellitus, hese cagerna teh gus kaditu gus kadieu, akhirnya diputuskan diamputasi, dipotong ya, karena pembusukannya semakin besar ya. Atanapi ibu nunjuk kekeureut di dapur, kekeureut eta peso teh salah ngeureut kana curug gudawang, getihan, ngabolobor, ngabayabah, getih ka mana-mana. Diobatan teu cager-cager seperti itu, dicanda ka dokter sagarapi, dirawat sampai akhirnya sembuh. Itu adalah luka-luka yang sifatnya fisik dan terlihat. Tetapi jauh di sana ada luka-luka yang luka tersebut bisa jadi tidak terlihat oleh mata kita, tetapi itu tersimpan rapih di dalam perasaan-perasaan kita, di dalam bawah sadar otak dan pikiran kita ya. Mungkin urang tekan perjalanan hirup teges panjang ya. Ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun. Nah, selama 60 tahun itu perjalanan hidup itu mungkin kita sudah banyak melalui berbagai macam hal. Ada yang menyedihkan, mengecewakan, pikaseuleun, piambekeun, kemudian juga menipu, gondok, atau juga mungkin membuat kita marah dan yang lainnya. Atau di dalam ungkapan yang lain, di dalam bahasa-bahasa Al-Quran itu dirangkumkan dengan bahasa khauf dan yahzan. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Atau juga nanti turunan-turunannya adalah ada perasaan-perasaan yang luar biasa, seperti misalkan takut berlebih, atau juga cemas, atau juga khawatir, atau juga ragu. Aya sadaya di urang ayahnya sieun we, cemas we, rek kitu sieun, rek ieu sieun, peuting sieun, beurang sieun, sagala sieun, loba ka sieun teh ya. Kemudian juga khawatir, mengkhawatirkan orang lain, mengkhawatirkan diri sendiri, kemudian juga ragu dan yang lainnya. Atau juga ada perasaan-perasaan yang dia berangkat atau muncul dari kesedihan yang berlebih. Kalau ketakutan itu terjadi dengan sesuatu yang akan datang ya, itu ketakutan. Kalau terjadi dengan sesuatu yang telah lalu, itu disebut dengan yahzan atau kesedihan ya. Kesedihan ini nanti memberikan sifat-sifat turunan yang lainnya, seperti misalkan kecewa, atau juga kesal, atau marah, dendam, benci ya. Kemudian ujungnya merasa sial, merasa tidak beruntung, merasa rugi, dan perasaan-perasaan negatif yang lainnya. Ada sekarang hadir di hati kita? Ada? Kasimpan ya. Kalau ingat kejadian itu langsung nyel. Aya nyelekit aya. Tolong itu dipertahankan.
tolong itu dipertahankan kalau ibu ingin sakit selamanya. Ya, ya, ya. Oke, ini diantaranya. Caranya gimana? Ya, ini problemnya, persoalannya di sana. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luka batin atau luka emosi atau juga luka hati itu adalah jejak rekaman emosi perjalanan kehidupan kita. Ada jejak, ada kejadian-kejadian, ada luka-luka, kekecewaan dan yang lainnya, kemudian tersimpan rapat di dalam hati kita tanpa dipulihkan, tanpa disembuhkan. Seiring dengan waktu itu terulang, kemudian juga terjadi luka-luka yang lainnya. Bisa jadi ibu yang hadir di sini rarayana nama di wardak, badana sehat segala rupa, teu aya cacat, teu aya naon, tapi lamun ditempokeun ruh dan batinnya bisa jadi eta teh gertihan kabeh. Bisa jadi loba lukana ngan anu dohir katingali mah siganya sehat, ngan ieu hate teh atau jiwa teh atau perasaan teh sebetulnya banyak problem dan persoalan. Sebahagian orang tidak mampu keluar dari kondisi ini, bahkan dia terus berputar-putar. Kumaha cara kaluarna? Bagaimana solusinya? Seolah-olah dia terperangkap dalam kondisi batin seperti itu, tidak bisa mengeluarkan diri dari sana. Akhirnya adalah yang muncul apes, kemudian juga rugi dan rugi, selalu merasa kecele, tertipu, kemudian juga selalu setelah jatuh tertimpa tangga, ya rugi jeung rugi we, musibah jeung musibah we. Ini sebetulnya problemnya di mana? Jangan-jangan sebetulnya problemnya bukan pada musibahnya, akan tetapi pada kondisi batin kita yang tidak sedang baik-baik saja. Dan sebahagian orang merasa bangga dengan kondisi itu. Ece menyeri hate nepi ka ayeuna, moal poho nepikeun ka 7 turunan ge ece mah wah bangga, hebat ece mah luar biasa, Firaun ge teh dugi ka kitu ce. Jamaah sekalian, ini seolah-olah menjadi kebanggaan dan dipelihara, padahal sebetulnya dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya berikan rumus sederhana. Sakit hati itu persoalannya bukan pada orang lain, tetapi sakit hati itu persoalannya adalah pada diri kita sendiri. Ini rumusnya. Kalau kita mengizinkan untuk sakit, maka kita akan sakit hati. Kalau kita mengizinkan untuk sakit hati, maka kita akan sakit hati. Tapi kalau kita tidak mengizinkan untuk sakit hati, maka kita tidak akan sakit hati. Ya. Kalau sakit hati ini sangat bergantung dengan faktor-faktor eksternal, bukan pada diri kita, maka kita akan mudah disakiti oleh orang lain. Betul enggak? Ceu kunaon murung kitu, nyeri hate, persib eleh gitu. Misalkan persib eleh nyeri hate, kayak kapinaon itu teh adi lanceuk tanawan, terus ece kenging naon ti ditu leres tuh nya nabut jadi nyeri hate. Yang rugi siapa? Kita. Tetapi orang dia memiliki ketangguhan dan tidak mengizinkan dirinya untuk disakiti, maka dia tidak akan pernah merasakan sakit apa? Sakit hati. Betul enggak? Badai dipoyok, badai dikumaha ge dah biasa we. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa itu adalah candaan, hiburan biasa saja. Maka dia tidak menganggap bahwa itu sebagai sakit hati. Ya, meni ganteng euy, meni cantik jelita, naon atuh nyeri hate saya. Disebut cantik nyeri hati, berarti kan problemnya di siapa? Sorangan makumaha disebut cantik nyeri hati, meni goreng atuh. Aduh si teteh meni goreng, siga kelong, siga jurig misalkan, buki nyeri hati teteh. Dipuji cantik nyeri hati, dipuji awon oke nyeri hati. Jadi kudu kumaha? Berarti di siapa sebetulnya kendali sakit dan tidak sakit itu? Kendali sakit dan tidak sakit itu bukan pada orang lain, tapi pada siapa?
pada diri kita sendiri. Ya, punten. Ibu sedang jalan ke jalan, aya ucing heuai. Heuai. Bagaimana perasaan kita? Tunduhnya ucingnya sok atuh geura sare. Eta nu lempeng hatena. Tapi kalau hati kita mengizinkan untuk sakit, nah jeung serikeun ka saya ucing teh tajong ku saya, ucing keur heuai ditajong gitu. Dan dia merasa sakit hati dengan apa? Kucing itu. Berarti sebetulnya yang mengizinkan sakit itu siapa? Kita. Da ucingnana mah netral kitu we. Jeung lain ngahaja teh ucing kikituan teh. Betul enggak? Teu niat moyok. Banyak persoalan-persoalan di luar yang terjadi sebetulnya netral dan baik-baik saja, tetapi kita mencitrakan dan mempersepsikan dengan persepsi negatif dan mengizinkan diri kita untuk sakit, akhirnya kita apa? Sakit. Tadi ka warung papanggih jeung Bu Haji Pulan, eta mah da teu nyaur-nyaur, baeud we. Duh, nyeri hate. Apakah seperti itu? Dia mengizinkan untuk sakit apa? Sakit hati. Coba diteliti lagi. Nya eta teh si Bu Haji teh kalorosan anjeunna nembe operasi gigi. Tos saminggon gigi luhur teh dioperasi jadi teu tiasa nyaur. Oh, berarti pencitraan kita dan persepsi kita yang salah. Jamaah sekalian, ini yang ingin kita coba bangun pada kesempatan kali ini. Islam menawarkan di antaranya ada yang disebut dengan apa? Zikir. Ya. Zikir ini sangat luar biasa. Para ulama mereka memberikan pemaknaan bahwa zikir kata mereka adalah mengalirnya untayan kalimat-kalimat thayyibah dari lisan kita. Kemudian juga mengalirnya perasaan-perasaan positif, mengagungkan, memuliakan, membesarkan, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Kemudian gerak fisik kita di dalam kebaikan, maka ini disebut dengan apa? Zikir. Zikir lisan kita terus-menerus menyebut nama-nama Allah taala, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Zikir hati kita senantiasa positif dan berbaik sangka, baik kepada siapapun. Kemudian juga zikir amal atau perbuatan fisik dan perbuatan kita terus berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini diantaranya. Kita akan coba lihat terlebih dahulu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dalil di dalam Al-Quran, di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah taala, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku juga akan mengingat kalian. Ketika kondisi-kondisi batin kita menjadi rapuh seperti yang tadi, tumpukan-tumpukan perasaan negatif penuh di dalam hati kita, penat, sehingga kita kesulitan bagaimana melepaskan diri dari jeratan itu, tidak bisa keluar. Coba kita lakukan zikir kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku juga akan mengingat kalian. Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengingat zatnya atau mengingat sifatnya, mengingat kehadiran Allah. Kemudian Allah pun memberi jaminan bahwa aku akan mengingat kalian. Aku akan mengingat kalian. Ketika kita sudah diingat oleh Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan-pertolongannya kepada kita. Ya, ini dasar yang pertama terkait dengan diperintahkannya zikir. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, Allah Ta'ala juga menuturkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya.
Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ya, jadi zikir yang diperintahkan kepada kita ya bukan hanya terbatas pada sholat 5 waktu saja, tetapi zikir yang banyak. Karena perasaan kita terus berubah-ubah dalam satu hari, banyak hal yang terjadi di dalam perasaan dan kehidupan kita, maka zikir itu terus menyertai kita. Maka ini akan menjadi antitesis. Ini akan membantu mengobati dan mengimbangi perubahan-perubahan perasaan-perasaan kita. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ada sebagian ahli tafsir yang mengartikan tasbih pada waktu pagi dan petang maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Ya, sholat subuh dan sholat asar. Ya. Ini dalil yang kedua diperintahkannya kita untuk berzikir. Bahkan di dalam surat Al-Jum'at ayat 10 Allah Ta'ala juga menuturkan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Wadhkurullaha, dan ingatlah kalian kepada Allah katsiran, sebanyak-banyak kaseur kaloba. Untuk apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Kalau kita selalu merasa sial, ya, merasa rugi, selalu kecele, ya, selalu merasa tertipu atau dibohongi atau juga apes-apes ka urang we tapi apeseun teh, ya, nu garoreng teh ka urang we. Kata Allah Ta'ala, dan berzikirlah kalian kepada Allah yang banyak. Untuk apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian semua beruntung. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka suasana hati kita akan menjadi lebih nyaman. Karena kita punya pegangan, kita punya sandaran. Ketika kita sudah berada dalam kondisi keadaan nyaman, maka akan tersambung dengan hal-hal yang nyaman lagi. Seperti itu. Tetapi kalau perasaan kita campur baur, merasa sedih, dendam, benci, tertipu, murka, kemudian juga dan seabrek perasaan-perasaan yang lainnya, apes, kemudian juga kecele dan yang lainnya, maka yang akan datang adalah hal-hal seperti itu. Geus ulin ka Pangandaran saminggu nepikeun kadua kali, ya, ka Singapura ka mana da teu leungit-leungit eta. Geus healing ka ditu ka dieu, modal geus beak gede. Kenapa? Karena persoalannya bukan di luar, ya. Ini belum selesai, ini tidak hilang. Ya. Bagaimana menghilangkannya? Ka Bali ulin, saminggu di ditu seuri huhahehe di laut, balik ka rumah rudet deui seperti itu, rungsing deui. Ka Pangandaran meureun, beaku ulin we hirup teh, ya. Ari masalah teu beak-beak. Jadi sebetulnya persoalannya di mana? Persoalannya adalah bukan kurang main, ya, lain kurang ka Pangandaran, tapi kurang naon? Kurang zikir, boa-boa, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 19, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 732, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya. Juga jadi berarti bukan pada waktu sholat saja, bukan pada waktu tahajud saja. Rasulullah saja yang dosa terdahulu telah diampuni, dosa yang akan datang telah diampuni, dijaminkan surga untuknya. Beliau masih merawat dan menjaga zikir di dalam keseharian beliau. Sehingga beliau adalah makhluk yang paling memiliki perasaan terbaik di dalam hidupnya. Karena perasaannya baik dan bagus, maka fisik beliau pun adalah fisik yang bagus dan sehat. Sampai-sampai para ulama mereka menuturkan Rasulullah seumur hidupnya itu mengalami sakit itu hanya 2 kali saja. Ya, seumur hidup udur mung sabaraha 2 kali saja, luar biasa. Ya.
Hari kita berapa kali sakit? Mun apal mah Ustad aya nage keur gering. Kita berapa kali sakit? Ada yang seminggu sekali, sebulan sekali, terus seperti itu. Ya, mungkin karena Rasulullah banyak berzikir, kebergantungan kepada Allahnya kuat, sehingga perasaannya menjadi hebat dan luar biasa. Tidak ada sampah-sampah batin yang menumpuk pada dirinya, menjadi bersih, menjadi luar biasa. Tidak ada dendam, tidak ada kemurkaan, kebencian, kemudian hal-hal yang negatif yang lainnya yang tersimpan di dalam batin beliau. Jamaah sekalian, kata para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir, mengingat Allah pada setiap waktunya. Kemudian berikutnya, ya, di dalam riwayat yang lain Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini, ya, dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi, Rasulullah SAW memegang tangannya, memegang tangan Mu'adz bin Jabal, wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka. Kata Rasul, tangan Mu'adz dipegang oleh Rasulullah. Kemudian Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Rasulullah laki-laki, Mu'adz juga laki-laki. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ini curiga nih, ya. Seperti itu. Tidak begitu, ya. Justru Rasulullah dan para sahabat mereka terbiasa mengungkapkan kalimat ini, wahai saudaraku, sungguh aku mencintai engkau karena Allah. Saya dulu ketika di Mesir, teman-teman Mesir itu ketika mereka bersahabat lama, mereka sering mengungkapkan kalimat ini, wahai Andri, saudaraku, inni uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah. Kemudian kita jawab, ahabbakallah alladzi qad ahabbani fillah. Semoga Allah mencintai engkau yang telah mencintai aku karena Allah. Para ulama mereka menyimpulkan dari hadis ini, kalau kita cinta dan bahagia dengan sahabat kita, maka sampaikan kepadanya bahwa kita mencintainya karena Allah. Kepada suami kita, kepada pasangan kita, atau saudara kita. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fillah, demi Allah sungguh aku mencintai engkau karena Allah. Faqala, kemudian kata Rasul, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, janganlah engkau meninggalkan pada setiap akhir salat engkau dengan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya yakin ibu-ibu sudah sering membaca doa ini, ya. Apa maksud kalimat ini? Wahai Mu'adz, aku ingin mewasiatkan kepada engkau, hendaknya engkau baca setiap engkau selesai melakukan sholat atau di akhir sholat engkau. Apa kalimat itu? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk mengingat engkau. Ya, coba lihat kalimatnya, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku untuk bisa berzikir kepada engkau, wa syukrika, dan bantulah aku untuk bisa bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatika, dan bantulah aku untuk bisa beribadah kepada engkau. Jadi ada sebahagian orang tos kajian mah rada sumanget zikir teh, zikir pagi, zikir petang, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, terus karena loba teuing masalah poho we, ya itu lieur deui we, para rusing rarudet deui, seperti itu. Jadinya saminggueun masih kena cekap gitu. Bagaimana supaya itu bertahan? Supaya itu bertahan, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Berarti zikir kepada Allah itu bukan hanya diikhtiarkan, dikerjakan oleh kita, tetapi zikir kepada Allah itu kita pun meminta kepada Allah untuk supaya kita dibantu, dimudahkan, difasilitasi bisa berzikir kepada Allah.
Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala dzikrika, untuk bisa mengingat Engkau, wa syukrika, dan bisa bersyukur kepada Engkau. Ya, zikirnya sudah bagus, kemudian perasaannya juga bagus, sudah stabil, ya. Kemudian buahnya itu adalah muncul rasa syukur dan bahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi untuk terapi kita bisa syukur itu salah satunya adalah dengan banyak berzikir, karena nanti jadi jelas siapa Tuhannya, siapa yang memberi, siapa yang memberikan kemudahan, siapa yang memfasilitasi. Baru ada ekspresi ungkapan alhamdulillah. Ketika kita tidak berzikir, tidak mengerti itu, maka sulit kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau tidak salah beberapa waktu ke belakang saya pernah menyampaikan bahwa syukur itu sangat luar biasa. Orang yang dia bersyukur dan syukurnya luar biasa, setiap hari, setiap waktu, apa yang dia lihat dia syukuri, perasaan bahagianya membuncah setiap hari. Bahagia bunga seperti itu. Kemudian kehidupannya akan jauh lebih mudah. Ya, kehidupannya akan jauh lebih lebih mudah. Disenangi banyak orang. Banyak masalah-masalah sulit terurai. Ya. Rezekinya juga menjadi melimpah. Kesehatan fisiknya juga menjadi lebih lebih baik. Jadi buah dari syukur itu sangat luar biasa. Jadi pemahaman di sebagian masyarakat bahwa syukur itu adalah membuat jamuan makanan kemudian mengundang orang datang ke rumah kita. Ya, itu boleh saja diartikan begitu. Tetapi menjadi sulit kalau begitu. Kita mengartikan syukur dengan jamuan makanan, itu menjadi sulit nantinya. Yang sederhana saja, berterima kasih, alhamdulillah, menerima dan merasa ini adalah pemberian dari siapa? Dari Allah. Apakah ibu pernah bersyukur dengan kehadiran suami kita yang sekarang? Atau dicarekan we enggak boy? Asa kaduhung nikah teh gitu. Sangsara wae, rudat wae, sugan teh teu kieu. Wah. Apakah begitu? Atau kita mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, aku bahagia dengan suamiku ini, luar biasa. Jangan fokus dengan kekurangannya. Ketika fokus dengan kekurangannya, maka tidak ada orang yang sempurna. Kenapa tidak kita syukuri apa yang dia miliki dari kelebihan-kelebihannya? Ya, ini diantaranya. Jadi poin pentingnya adalah bahwa zikir itu bisa jadi kita mengalami kelelahan, kebosanan, dan kesulitan-kesulitan. Maka kita minta kepada Allah untuk supaya dibantu, dimudahkan, dikuatkan, dibimbing bisa berzikir kepada Allah dengan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni wa syukrika wa husni ibadatika. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, sampai-sampai di dalam surat Al-Anfal ayat 45 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zikir ini bukan dalam kondisi ketika kita tenang saja, ketika kita berlimpah, ketika kita nyaman saja, tetapi dalam kondisi genting sekalipun kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala menuturkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan pasukan musuh, maka tegarlah kalian dan ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sampai ketika seseorang berjumpa dengan musuh, akan berperang, musuh sudah siap dan sangat kokoh, maka kita tetap diperintahkan untuk berzikir yang banyak kepada Allah Ta'ala. Berzikirlah kalian kepada Allah agar kalian semua beruntung. Berarti dalam kondisi nyaman, kondisi tenang, zikir. Dalam kondisi melimpah, zikir. Dalam kondisi sempit dan susah, zikir. Dalam kondisi sehat, zikir. Dalam kondisi sakit juga zikir. Dalam kondisi bahagia, bunga, zikir. Kerudet, zikir. Ya.
tong malah kerudat, kemudian kita berhenti untuk apa? Berzikir, maka bekirudat. Ya, jamaah sekalian, kemudian berikutnya, ya, ini yang sangat luar biasa. Ini gambaran-gambaran bahwa zikir itu tidak terbatas kita melakukan apa? Salat saja. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abdullah bin Busri, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Kata laki-laki itu, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sudah banyak bagiku. Ayat sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Syariat Islam itu sudah banyak, aturannya sudah banyak bagiku. Kemudian kata dia, maka kabarkanlah kepadaku akan sesuatu yang aku bisa lakukan dan berpegang dengannya. Ya, kata dia, maka tunjukkanlah fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku bisa betul-betul pegang. Ya, qala, kata Rasul, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillahi ta'ala. Rasulullah bersabda, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Kalimat lisan itu apa? Lidah. Ya, lidah kita senantiasa apa? Basah. Basahna lain lobang leueut, tetapi apa? Dengan berzikir kepada, usik-usikan teras. Basuh teras. Karena dia usik, karena dia bergerak, usik, gerak nanti ku zikir ke Allah. Syariat Islam teh teu seueur, kinten-kinten anu tiasa ku abdi dicepeng, kuat, kokoh naon. Kemudian kata Rasul, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena persoalan kita banyak, ya, jejak rekam luka batin kita juga banyak, maka tidak bisa diselesaikan, disehatkan hanya dengan satu kalimat, dua kalimat, satu zikir, dua zikir. Oleh karena itu, merawat zikir adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Zikir itu adalah perawatan batin, zikir itu adalah perawatan roh, zikir itu adalah membersihkan luka-luka batin kita di masa lalu. Zikir itu membersihkan tumpukan-tumpukan endapan-endapan emosi kita yang tersimpan sekian lama. Mungkin di antara ibu sekalian ada yang merasakan tiba-tiba ujuk-ujuk kayak ngambek we. Kantos teu pararogo. Aya pemantik sedikit saja pemicunya, tek. Nyerek-lekna teterek langsung. Spontan langsung kaluhur teh ngambekna teh teu saimbang gitu. Nyarekan budak atau napi nyarekan padama dengan kasus kejadiannya itu tidak seimbang. Ujuk-ujuk luhur we naikna teh ieu teh kunaon? Itu jangan-jangan sebetulnya persoalannya bukan waktu itu, tetapi ada endapan-endapan emosi, endapan-endapan luka batin yang sudah sangat lama, ya, tidak dikeluarkan dan juga tidak diobati. Ketika muncul pemantik persoalan sedikit saja, maka ini menjadi pemicu untuk menyalakan apa yang tersimpan di dalam batin kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini diantaranya. Kemudian kita akan mencoba melihat apa sebetulnya keutamaan atau kenikmatan ketika kita melakukan zikir ini. Ya, oke. Yang pertama, menenangkan hati. Wah, ini poin yang pertama, luar biasa. Ada yang punya dendam di masa lalu? Yang hadir di sini? Ada yang punya dendam? Tekedah angkat tangan. Ya, ada dendam, kemudian setiap kali ingat itu langsung ngegeleger dina hati teh, hayang ngebalas, ya, ingin melukai, ingin menyerang, ingin menyakiti, ingin melumpuhkan, ya. Maka itu sebetulnya yang rusak bukan orang lain, tetapi siapa? Diri kita sendiri. Insya Allah nanti kita ada materi bahasan khusus tentang apa? Metode memaafkan. Metode apa?
Memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, dan juga yang paling penting adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan siapa? Diri sendiri. Kita gampang memaafkan orang lain tapi sulit untuk memaafkan diri sendiri. Ini pun persoalan. Ya. Sehingga kita merasa bersalah kemana-mana teh asa loba dosa we. Padahal Gusti Allah Maha Pangampura. Insyaallah nanti kita ada materinya khusus tentang apa? Memaafkan. Ya, memaafkan itu melepaskan. Ya, sehingga tidak ada lagi yang tersangkut di dalam batin dan jiwa kita terkait dengan persoalan-persoalan siapa? Kebencian, dendam kepada siapa? Kepada orang lain. Jamaah sekalian, Allah Ta'ala menuturkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Ya. Ingatlah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi apa? Tenang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Atau kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau kalimat-kalimat lafaz-lafaz zikir, silahkan dipilih mana yang paling tepat dan relevan untuk kita. Ya. Ini diantaranya. Allah Ta'ala menuturkan, ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Ustaz, ieu teh zikir mah geus loba. Ya, geus diketrukeun kabeh geus beak. Ya, loba. Tapi da beuki galau. Ya. Beuki naon? Galau. Mungkin ini pasti ada yang salah. Ya, pasti ada yang apa? Salah. Karena tabiat zikir itu adalah menenangkan hati. Lamun zikir tidak menjadikan hati kita tenang, bisa jadi ada cara atau ada hal yang belum selaras. Zikirna teh menta hampura, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi hati ngegedur kene, kajal manu salahna teh moal cager, ya, moal tenang. Astagfirullah, tingalikeun ku aing dibalas. Astagfirullah, mun ngaliwat ka hareupeun imah ditinggang. Astagfirullah, astagfirullah, ini tidak relevan. Ya, belum lepas. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lepaskan, maafkan, syukuri. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Duh, Pak Jero teh menang-menang gitu, alhamdulillah. Terus ini tidak selaras. Alhamdulillah, ya Allah, mobil yang ada ini luar biasa, kendaraan yang ada ini luar biasa. Alhamdulillah, ya Allah, diberikan kesehatan. Alhamdulillah, ya Allah, diberikan kebahagiaan. Alhamdulillah, ya Allah, syukuri terus. Ya. Ari ngabayungkeun anu di luhur, ari macana naon? Alhamdulillah, teu nyambung, selaraskan dulu. Kemudian juga berikutnya adalah duduk baik-baik. Hadir dengan diri kita, pikiran kita juga fokus dengan diri kita, batin dan hati kita pun fokus dengan diri kita. Bacalah kalimat yang kita inginkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu baru hadir sepenuh hati, maka efeknya akan berbeda. Atau mungkin selama ini zikir yang kita baca adalah birullah, 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 birullah. Aya keur di Alfamart, keur di dapur, keur nyieun naon, pikiranna mah ari lisana birullah, 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 birullah. Pikiran ka mana-mana, ari badan di dieu seperti itu tidak nyambung. Semakin membuat kita apa? Stres. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Ya, pelajari caranya, pelajari metodenya, hadir sepenuh hati dengan diri dan batin kita, pikiran kita, lisan kita, tubuh kita ketika kita mengucapkan untayan-untayan kalimat tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, ternyata orang yang banyak berzikir itu adalah merupakan kebanggaan Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuturkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW keluar menjumpai sebuah halaqah yang terdiri dari para sahabat. Beliau SAW bertanya, apa yang membuat kalian duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk untuk mengingat Allah Ta'ala dan memujinya atas petunjuk yang Allah berikan kepada kami, sehingga kami bisa memeluk Islam dan nikmat-nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kami. Nabi SAW pun mengatakan, demi Allah, apakah tidak ada alasan lain bagi kalian sehingga membuat kalian duduk selain di sini melainkan untuk itu? Mereka menjawab, demi Allah, tidak ada niat kami selain itu. Beliau pun bersabda, adapun aku sesungguhnya, aku sama sekali tidak memiliki prasangka buruk kepada kalian. Akan tetapi Jibril datang kepadaku, kemudian mengabarkan kepadaku bahwa Allah Azza wa Jalla membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi orang-orang yang berzikir dan gemar berzikir, banyak berzikir adalah termasuk orang yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, ya. Jadi ketika dibanggakan, ya prestasinya banyak, kebaikannya luar biasa, ya. Oleh karena itu maka dia menjadi orang yang dibanggakan. Kemudian yang ketiga, diliputi dengan rahmat dan ketenangan. Masya Allah, diliputi dengan apa? Rahmat dan ketenangan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah ada suatu kaum yang duduk untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, melainkan malaikat akan meliputi mereka dan rahmat akan menyelimuti mereka dan akan turun kepada mereka ketenangan, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jadi bukan hanya orang yang berzikirnya, tetapi tempat tersebut akan diliputi dengan apa? Malaikat, rahmat, juga ketenangan. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka mesti bagi kita untuk mencari tempat-tempat di mana kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbayang ketika rumah kita dipakai berzikir, ya. Suaminya ahli zikir, istrinya juga ahli zikir, dipakai tahajud, dipakai duha, tilawah Al-Quran, anaknya juga mengaji, luar biasa. Malaikat berkumpul di rumah tersebut, rahmat Allah dicurahkan, sakinah, ketentraman juga diturunkan di rumah tersebut, ya. Ini diantaranya. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, nomor 4 disebutkan bahwa taman-taman surga, ya. Jadi tempat berzikir ini disebut dengan taman-taman surga. Rasulullah menuturkan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, ya. Qalu wa mariyadul jannah. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, qala hilaku dzikri. Kata Rasul, halaqah-halaqah zikir. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat yang berkeliling untuk mencari halaqah-halaqah zikir. Apabila mereka datang kepada orang-orang itu, maka mereka pun meliputinya atau menyertainya. Apakah bisa rumah kita menjadi taman-taman surga? Bisa. Ketika kita konsisten dan merawat zikir di dalam rumah kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagi yang merasakan di rumahnya hampa,
kemudian tidak ada ketenangan, seolah-olah sesak, ya, sempit, banyak persoalan yang tidak terselesaikan, konflik pas ya, dengan pasangan juga berkonflik, dengan anak-anak berkonflik, bahkan dengan dirinya pun berkonflik. Masalah ieu teh naon? Masalahna cik coba cek buah kurang zikir ka Gusti Allah nu aya di imah urang teh. Ya, ini diantaranya. Ada hal yang menarik. Al-Imam Nawawi beliau mengungkapkan, kata Imam Nawawi, i'lam, ketahui, kata beliau, anna fadilata dzikri ghairu munhasiratin fit tasbih wa tahlil. Kata Imam Nawawi, ketahuilah sesungguhnya keutamaan zikir itu tidak terbatas pada tasbih, tahlil, tahmid dan takbir dan semacamnya. Akan tetapi siapa orang yang beramal ikhlas karena Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan, maka dia adalah orang yang sedang berzikir kepada Allah. Jadi zikir tidak hanya dipahami dengan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, tetapi perbuatan-perbuatan taat kita itu pun kita sedang berzikir dengan apa? Dengan jawarih, dengan amal-amal kita. Ya, kita menyapu, kemudian kita mengepel, cuci piring, cuci baju dan yang lainnya, ini pun bisa menjadi zikir badan kita atau zikir fisik kita. Kemudian selanjutnya atau rahimahullah menuturkan majalisul zikri majalisul halal wal haram. Kata atau majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Kita belajar halal, belajar haram, belajar hukum bagaimana sholat, makanan yang boleh apa, makanan yang tidak boleh apa, sholat sunnah, sholat duha, sholat yang lainnya, belajar hukum-hukum, ya. Itu pun termasuk bagian daripada apa? Majelis zikir yang membicarakan bagaimana jual menjual dan bagaimana membeli. Kaifa nabi wa kaifa nashtari, bagaimana kita menjual, bagaimana kita membeli dengan baik atau dengan cara syariat Islam, maka itu pun termasuk majelis apa? Zikir. Bagaimana salat, bagaimana menikah, bagaimana talak, bagaimana haji dan hukum-hukum yang lainnya, maka kita berada di majelis zikir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh berbahagia ibu jamaah sekalian yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua berada di kategori orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Yang kelima adalah mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah Ta'ala juga menuturkan wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan kaum laki-laki yang banyak mengingat Allah, demikian juga kaum perempuan yang banyak mengingat Allah, maka Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Wadzakirin itu adalah geus ahli sama tukang zikir, ahli zikir. Wadzakirat itu perempuan yang ahli zikir. Ketika mereka sudah terbiasa menghiasi kehidupan mereka dengan zikir, maka kata Allah, lahum maghfiratan wa ajran 'azima, akan kami berikan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini nanti di mana? Di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya bagaimana maksud dari ungkapan ayat yang tadi? Rasulullah mengungkapkan, idza aiqadar rajulu ahlahu minal lail, apabila seorang suami membangunkan istrinya pada waktu malam, kemudian mereka berdua sholat bersama sebanyak 2 rakaat sholat malam, ya, kutiba minadzakirina wadzakirat, maka mereka berdua dicatat termasuk ke dalam golongan orang yang banyak mengingat Allah Ta'ala. Ya. Jadi ahli tahajud di rumahnya, suaminya ahli tahajud, istrinya ahli tahajud, maka dia dikategorikan wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Dia banyak berzikir kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau ibu mau melakukan sholat tahajud atau sholat malam, jangan lupa bangunkan pasangan kita, gugahkeun, ya, pa, natepan tahajud.
Atau ketika suaminya yang ahli tahajud, jangan lupa bangunkan siapa? Istrinya juga untuk melakukan sholat apa? Tahajud. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah menuturkan, kata Rasul, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati kepada seorang laki-laki yang dia bangun pada waktu malam, kemudian membangunkan istrinya untuk melakukan sholat tahajud. Fa'in abad, jika istrinya menolak untuk tahajud, nadhoha fi wajhiha alma, dia mempercikan air ke wajah istrinya, spread ke saya ngarah nawan, ngarah hudang tahajud, ya, ngarah hudang apa? Tahajud. Kemudian Rasul melanjutkan, rahimallahu imro'atan, semoga Allah merahmati, mengasihi seorang perempuan yang bangun pada waktu malam, kemudian dia membangunkan suaminya untuk melakukan salat tahajud. Fa'in aba, jika suaminya menolak untuk bangun, nadhohat fi wajhihi alma, dia memercikan air ke wajah suaminya, percike sangkan gugat. Teh bahasa nanate nyipratkeun cai kana rarai caroge urang, termasuk didoakeun ku Kangjeng Rasul, mudah-mudahan Allah masihan rahmat kahadean, ya. Saking ku dianjurkeunnya untuk apa? Membangunkan pasangan kita melakukan sholat malam. Jadi soleh teh tong sesoranganan. Ajak pasangan kita untuk melakukan apa? Kesolehan dan kebaikan. Nah, ini diantaranya. Lamun tos diciprat ku cai masih kena ngaguhar kumaha. Saya blok, saya ember mah Bu. Ya. Hukum asal memercikan air ke wajah pasangan kita itu terlarang, tidak boleh, ya. Bapak teh keur maca koran, bari ngaleueut kopi di payun dina meja, diciprat ku cai ku urang atau nyameureun ngamuk, dan kita pun termasuk istri yang durhaka, tidak sopan. Tapi khusus untuk konteks melakukan sholat tahajud, ternyata ini dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang ketujuh, membuat hati menjadi hidup. Membuat hati, yang keenam, ya, membuat hati, oh ya salah, yang keenam, membuat hati menjadi apa? Hidup. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menuturkan, zikir bagi hati sama dengan air bagi ikan. Maka bagaimana keadaan yang akan terjadi apabila ikan seandainya berpisah dengan apa? Air, ya. Artinya ikan itu sangat butuh dengan apa? Air. Pun demikian manusia sangat butuh dengan apa? Zikir. Kita melepaskan zikir itu sama halnya dengan ikan yang melepaskan dirinya dari apa? Dari air. Maka dia akan apa? Engap, ripuh, bisa jadi maut, qalbunya maut, ruhnya maut, karena dia meninggalkan apa? Zikir. Kemudian yang ketujuh, diberikan kehidupan yang lapang. Naon lapang teh? Lapang, ari lapang teh ageng teh alit. Lapang teh nya lega gitu. Lah lega, ya. Ta lapang teh kitu. Mari kita lihat dalam surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, sungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau selama ini hidup kita penuh dengan kesesakan, ya, penuh dengan kesempitan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan persoalan, walaupun rumah kita luas, tetapi dirasakan sangat apa? Sangat sempit. Ya, asa heurin usik padahal lega. Ini jangan-jangan sebetulnya bukan karena kita kurang uang, ya, tapi kita kurang berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka orang yang berzikir hatinya akan terasa apa? Lapang, terasa luas, dan terasa bahagia. Yang terakhir adalah menghidupkan hati dan apa? Akal, ya, menghidupkan hati dan akal. Ketika seorang sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya hidup, maka akalnya pun akan menjadi apa? Hidup. Banyak ide, banyak gagasan, menjadi cerdas, kemudian menjadi bisa lebih fokus
fokus dengan dirinya, fokus dengan persoalan-persoalan yang ada, sehingga persoalan-persoalan yang ada bisa terurai dengan baik. Yang terakhir lagi, ya, penutup amalan-amalan apa? Soleh. Rata-rata di dalam Al-Quran juga zikir itu menjadi penutup amalan-amalan apa? Soleh. Salat, zikir, ditutup dengan apa? Zikir pula apa? Astagfirullah, 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 Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah, dan yang lainnya ditutup dengan zikir. Pun demikian haji, pun demikian Jumat, itu pun menjadi penutup amalan-amalan apa? Soleh. Ini menunjukkan betapa hebat dan luar biasanya zikir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah bahwa kita sangat membutuhkan untuk terus berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi kehidupan kita. Bukan Allah yang butuh dengan kita, tetapi kita yang butuh dengan Allah. Bagaimana menyambungkan diri kita dengan Allah? Menyambungkan diri kita dengan Allah adalah dengan melakukan zikir. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi informasi, menjadi ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Masya Allah, barakallah Ustadz atas ilmunya hari ini. Bunda-bunda, bagaimana dengan ilmunya hari ini? Masya Allah ya, ternyata tentang zikir ini begitu luas dan begitu harus benar-benar kita pahami ya buat kita, karena itu mendasar buat keseharian kita ya Bun ya. Untuk hari ini dari bahasan yang disampaikan oleh Ustadz, barangkali ada yang bertanyakan. Ustadz hanya memberikan 2 pertanyaan saja, Bunda. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan Pak Ustadz, gimana saya kalau sholat tahajud 3:30 masih bisa enggak? Dengan satu lagi Pak Ustadz ini, apa artinya waktu di akhir zaman? Sekian Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga satu lagi Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah kalau yang sedang datang haid seperti itu, apakah bisa melakukan zikir, atau ada yang mengatakan ustadznya nggak usah seperti itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz, langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Sholat tahajud 3:30, apakah diperbolehkan? Boleh, silahkan. Arti tahajud di dalam bahasa Arab itu adalah dari lafaz tahajjada yatahajjadu tahajudan. Arti tahajud itu adalah bangun pada waktu malam setelah kita tertidur. Maka bangun itu di dalam bahasa Arab disebut apa? Tahajud. Disebut apa? Tahajud. Ibu tidur jam 7, kemudian jam 1 bangun, ingin ke toilet. Nah, maka bangunnya itu di dalam bahasa Arab itu disebut dengan apa? Tahajud. Ya, bangun pada waktu malam setelah kita tertidur, di dalam bahasa Arab itu disebut apa? Tahajud. Jadi kalau bapak-bapak jam 8 tidur, kemudian malam bangun untuk nonton bola,
maka itu sebetulnya ahli tahajud. Ahli tahajud. Ya. Tapi kita kan bukan hanya tahajud. Yang kita maksudkan adalah sholat apa? Tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang kita lakukan setelah kita tertidur terlebih dahulu. Kita bangun di waktu malam, kemudian kita melakukan sholat, maka sholat ini disebut dengan sholat apa? Sholat tahajud. Sampai kapan waktunya? Sampai datangnya apa? Fajar atau fajar subuh. Ya, berarti kalau 3:30 masih ada waktunya, silahkan, bisa dimanfaatkan. Kemudian berikutnya akhir zaman. Apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Akhir itu artinya ya akhir, terakhir. Zaman itu waktu. Yang dimaksud dengan akhir zaman adalah waktu terakhir. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah menuturkan, kata Rasul, perumpamaan para nabi terdahulu, mereka itu bertugas dari waktu pagi sampai waktu sore. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari waktu asar sampai waktu maghrib, sampai waktu gelap. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad disebut dengan umat akhir zaman. Di dalam sebuah riwayat yang sahih juga Rasulullah menuturkan, kata Rasul, buistu, aku diutus, dan antara aku dan kiamat dan aku diutus itu kahatain, seperti ini, artinya sudah dekat. Diutusnya Rasulullah dengan terjadinya kiamat itu seperti dua jari ini, sangat dekat sekali. Artinya bahwa Rasulullah dan umatnya berada di akhir zaman. Apakah akhir zaman itu 1 bulan deui, 2 bulan deui, 1 tahun, 2 tahun? Wallahualam, tidak tahu. Yang jelas kita berada di mana? Di akhir. Disebut akhir itu ketika kita membandingkan dengan hitungan-hitungan sebelumnya. Hitungan sebelumnya dunia ini sudah hidup bukan ribuan tahun, tetapi jutaan tahun, bahkan sudah lama, sudah tua, dan kita berada di mana? Di penghujung, kata Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan akhir zaman. Nanti mudah-mudahan kita ada bahasan khusus tentang huru-hara kiamat atau huru-hara akhir zaman. Ya. Allah alam bisawab. Yang terakhir adalah bolehkah berzikir sedangkan kita sedang dalam kondisi keadaan halangan atau haid? Boleh, silahkan. Ya, banyak kalimat-kalimat zikir boleh dibaca ketika kita dalam kondisi keadaan haid atau dalam kondisi keadaan junub. Ya, kalimat-kalimat thayyibah dan kalimat-kalimat yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk sama-sama mengamalkannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.